Hari ini kita analisis jurnal ya. Nah, seperti minggu lalu juga kegiatannya analisis jurnal. Jadi memang saya memberikan materi tentang analisis jurnal ini supaya kalian tahu bagaimana penulisan jurnal, tata tulis jurnal. Harapannya nanti juga mulai menulis ya dalam bentuk artikel yang bisa dipublikasikan di jurnal. Nah, karena ini juga penting nanti kalau waktu mau lulus itu biasanya ya nulis skripsi atau mungkin bisa juga ada yang diganti dengan penulisan artikel untuk jurnal. Nah, pembahasannya masih sama ya tentang intrapreneurship. Kalau minggu lalu pembahasannya tentang ini manajemen sumber daya manusia ya. Kalau yang hari ini tentang intrapreneurship dan pengambilan keputusan pada manajer toko modern. Nah, sebelumnya kita baca dulu abstraknya. Mungkin ada yang mau baca abstrak? Mas Takwin dulu mungkin. Silahkan Mas Takwin dibacakan abstraknya. Baik, izin membaca, Ibu. Ya, silakan. Persaingan yang ketat antar tokoh modern menjadi tantangan bagi organisasi yang bergerak dalam usaha tokoh modern. Agar mampu bertahan dan mencapai kesuksesan organisasi. Oleh karena itu, manajer tokoh modern dituntut untuk mampu melakukan pengambilan keputusan sebagai tindakan nyata dalam menghadapi tantangan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan proses penting untuk mencapai tujuan organisasi, yang mana pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh manajer, sebab manajer merupakan pemain Kurang besar kunci ya. dalam. Sebentar, saya besarkan. Ya, Ibu. Ya, udah kelihatan. Nah, Ibu. Tadi itu Sampai sini. Pengambilan keputusan merupakan proses penting. baik. Sebab manajer merupakan pemain kunci dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Sementara itu untuk mampu mengantisipasi adanya perubahan era globalisasi dan menghadapi persaingan, muka entrepreneurship hadir menjadi konsep kreativitas dan sebuah inovasi yang jika dimiliki oleh manajer toko modern dapat memberikan kontribusi penting dalam pengambilan keputusan yang jika dimiliki oleh manajer toko modern. Maaf. Terus itu. Manajer toko modern itu sendiri, penelitian ia bertujuan untuk mengetahui atau tidaknya hubungan antara intrapreneurship dan pengambilan keputusan para manajer toko modern. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis regresi sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar skala penelitian yang telah diuji, validitas dan realitabilitasnya. Maaf, rehabilitasnya kepada 103 manajer toko modern di Provinsi Bali, Indonesia. Di Provinsi Bali, Indonesia. Data penelitian mengikuti distribusi normal dan linear. Hasil dari penelitian menunjukkan keefisien korelasi sebesar 0,770 dan probabilitas 0,00 dalam kurung
P lebih kecil 0,05. Hal ini berarti ada hubungan yang positif dan signifikan antara entrepreneurship dengan pengambilan keputusan pada manajer toko modern. Sumbangan dari variabel entrepreneurship terhadap variabel pengambilan keputusan adalah sebesar 59,3%. Kata kunci entrepreneurship, pengambilan keputusan, manajer toko modern. Ya, baik. Terima kasih, Mas Takwin ya. Nah, jadi ini kita mulai membahas mengenai artikel dengan judul Entrepreneurship dan Pengambilan Keputusan pada Manajer Toko Modern. Nah, minggu-minggu lalu kita sudah belajar ya mengenai teori intrapreneurship. Masih ingat ya, Mas Takwin, Mbak Vina? Gimana? Ya, Bu. Gimana Mbak Vina? Intrapreneurship itu seperti apa? Atau Mas Takwin? Ini lagi buka filenya. Ya, ini saya kasih gambaran lagi ya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang intrapreneurship. Intrapreneurship itu ya sebenarnya ya seorang wirausaha, hanya saja mereka perannya wirausaha di dalam sebuah kantor. Atau lebih mudahnya bisa dibilang karyawan dari sebuah perusahaan gitu ya. Ya misalkan yang kerja di PT Danone, terus yang dikerja di pabrik roti, pabrik susu, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari intrapreneurship. Nah, dalam sebuah perusahaan itu pastinya ada ini ya, kepala atau pemimpin perusahaan. Di bawahnya itu ada manajer ya, manajer perusahaan. Kalau di sini manajer toko ya, toko modern. Nah, tugasnya manajer itu salah satunya adalah mengambil keputusan untuk perusahaan. Ya, biasanya manajer itu ada per bidang ya, ada manajer bidang-bidang tertentu, dan setiap manajer itu berhak untuk menentukan keputusan pada setiap bidangnya. Nah, artikel ini membahas mengenai peran manajer. Sebenarnya ini peran manajer ya, peran manajer ketika mengambil keputusan. Dalam hal ini perannya dikaitkan dengan intrapreneurship. Nah, dari abstrak tadi kita tahu ya bahwasanya ini mulai dari sini, pengambilan keputusan merupakan proses penting untuk mencapai tujuan organisasi, yang mana pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh manajer, sebab manajer merupakan pemain kunci dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Sementara itu, untuk mampu mengantisipasi adanya perubahan globalisasi dan persaingan, maka entrepreneurship hadir menjadi konsep kreativitas dan sebuah inovasi yang jika dimiliki oleh manajer toko modern dapat memberikan kontribusi penting dalam pengambilan keputusan manajer toko itu sendiri. Nah, maksudnya di sini ketika manajer mau menentukan keputusan, itu juga sebaiknya juga didukung didukung oleh kreativitas dan inovasi ya, sesuai dengan perkembangan saat ini gitu ya. Nah, jadi ini tujuan penelitiannya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara intrapreneurship dalam pengambilan keputusan manajer toko modern. Nah, sama ya seperti di minggu lalu, penulisan artikel ini dimulai dari penulisan latar belakang. Di latar belakangnya dari artikel ini latar belakangnya kita baca paragraf awalnya ya. Jadi kalau mau tahu isinya dari artikel itu biasanya membaca dari
kalimat awal dari per paragraf. Perubahan era globalisasi saat ini tidak dapat dipungkiri telah memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan organisasi. Salah satu faktanya yaitu adanya krisis ekonomi global. Nah, jadi adanya globalisasi ini juga menyebabkan krisis ekonomi global. Ya, krisis ekonomi global tidak hanya menyerang perekonomian, namun juga mengakibatkan PHK ya. Ini pekerja kehilangan pekerjaannya. Maka banyak perusahaan yang mem-PHK. Ini kan berkaitan juga dengan pembelajaran di minggu lalu ya, manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi ini berkaitan dengan berbagai bidang ya. Adanya globalisasi itu termasuk PHK. Kita baca intinya saja ya. Nah, makanya itu sektor perdagangan memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Kontribusi sektor perdagangan seperti perdagangan besar dan retail dalam pembentukan PDB Indonesia pada tahun 2008 mencapai 11,1%. Nah, namun ini menurut Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, PDB ini tidak menunjukkan adanya pertumbuhan. Maka ini termasuk kondisi buruk. PDB merupakan indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara yang dilakukan dengan menghitung besarnya pendapatan nasional atau produksi nasional setiap tahunnya. Nah, ini maka PDB tadi dikaitkan juga dengan sektor-sektor perdagangan, salah satunya toko ya. Toko modern merupakan toko yang memiliki sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Circle K, Alfamart, Hero, Hypermart, Carrefour, Matahari, dan Lotte ini contoh-contohnya. Nah, jadi tujuan dari artikel ini untuk mengetahui nantinya bagaimana peran manajer dan intrapreneurship berkaitan dengan toko modern. Toko modern itu ya toko yang sudah memanfaatkan fasilitas karena fasilitas perkembangan zaman ya. Kalau misalkan kita beli di toko-toko biasa itu kan hitungannya manual, ditulis di kertas gitu ya. Kalau toko modern itu yang sudah memanfaatkan teknologi. Biasanya kan langsung di-scan barcode, nanti muncul harganya berapa, otomatis hitungannya berapa. Itu contoh toko modern yang dimaksud di sini ya. Nah, selain itu, krisis ekonomi juga menjadi peluang sekaligus ancaman bagi persaingan antar toko modern dari tahun ke tahun. Ini paragraf ini menjelaskan tentang ancamannya. Untuk menghadapinya, maka diperlukan strategi sumber daya manusia yang merujuk pada upaya untuk menggunakan sumber daya manusia dalam membantu organisasi untuk mendapatkan atau mempertahankan keunggulan. Nah, jadi maka dari itu sumber daya manusia di dalam perusahaan itu harus bisa bersaing, harus bisa terus berinovasi supaya bisa bersaing dengan toko-toko tersebut. Karena tokonya juga nggak cuma satu, tapi banyak ya. Sekarang juga semakin banyak toko-toko yang berdiri gitu ya. Ya yang kita kenal kan ya Alfamart, Indomart, Hypermart gitu ya, Matahari dan banyak lagi. Sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah pihak manajemen. Yang dibahas ini pihak manajer ya. Harus lebih memperhatikan perhatiannya pada faktor yang menjadi tantangannya sehingga dapat keluar dari ancaman krisis. Nah, sebagai bagian dalam manajemen, maka pengambilan keputusan menjadi salah satu tanggung jawab penting bagi manajer. Ini merupakan latar belakangnya. Latar belakang mengapa
penelitian ini dilakukan. Ini penjelasan-penjelasan yang lain. Langsung ke sini aja ya. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajer, yaitu kepribadian, kecenderungan pengambilan resiko, kemampuan kognitif dan pengetahuan, lalu pengalaman, jenis kelamin, budaya, dan cara pengambilan keputusan oleh orang lain. Nah, namun agar dapat mengantisipasi adanya perubahan era globalisasi, menangkap peluang baru untuk menghadapi persaingan dan menangkal masalah yang dihadapi organisasi, maka intrapreneurship hadir menjadi suatu hal yang relevan dan layak untuk diteliti hubungannya dengan pengambilan keputusan pada manajer toko modern. Nah, jadi penelitian ini tujuannya untuk mengetahui hubungan antara pengambilan keputusan manajer dan intrapreneurship. Nah, ini yang dimaksud pengambilan keputusan manajer ini dipengaruhi oleh ini kepribadian, kecenderungan pengambilan risiko dan sebagainya. Intrapreneurship adalah suatu proses terkait inovasi. Ini termasuk indikatornya ya, yang dimaksud intrapreneurship ini adalah proses yang berkaitan dengan inovasi, melakukan usaha yang berisiko dan berawal dari tindakan proaktif dalam suatu organisasi. Ada 3 dimensi dari intrapreneurship, yaitu inovasi, pengambilan risiko, dan proaktif. Ini penjelasan ya, intrapreneur adalah individu yang bekerja dalam lingkungan organisasi yang berfokus pada inovasi dan kreativitas, sekaligus mentransformasikan ide-idenya demi mencapai keberhasilan. Ya, jadi ini intinya ingin mengetahui ya hubungan antara manajer atau pihak yang melakukan pengambilan keputusan dengan prinsip-prinsip intrapreneurship. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan, prinsip-prinsip intrapreneurship yang dimaksud di sini adalah inovasi dan kreativitas sesuai dengan penjelasan ini. Apakah dalam pengambilan keputusan manajer itu bergantung pada inovasi dan kreativitas sesuai dengan prinsip intrapreneurship atau tidak gitu ya. Nah, kita pelajari dalam artikel ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Nah, jadi ada yang Saya mau tanya Ibu, gimana? Oh, kepencet ya. kalau pembuatan latar belakang itu biasanya poin-poinnya apa, Bu? Pembahasan Poin-poinnya. ya. Kalau dalam penulisan ya. Kalau dalam penulisan latar belakang itu biasanya yang dituliskan ya permasalahannya. Latar belakang itu membahas permasalahan yang diangkat untuk penulisan artikel. Jadi masalah apa yang menyebabkan artikel ini ditulis. Nah, kalau dalam hal ini permasalahan utamanya yaitu krisis ekonomi, itu ya yang dimaksud ini. Permasalahan utamanya kan krisis ekonomi global. Nah, krisis ekonomi tadi menyebabkan perubahan pada berbagai toko modern ya seperti Indomaret, Alfamart, terus tadi apa? Hypermart itu ya. Krisis ekonomi mempengaruhi toko-toko modern itu. Nah, lalu siapa yang menggerakkan toko modern itu? Pastikan ada manajer ya, pastinya ada seorang manajer. Makanya seorang manajer berperan penting untuk mengambil keputusan dalam hal tujuannya apa? Yaitu untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global. Jadi ini latar belakangnya runtut ya. Kalau minggu lalu kan jurnalnya masih banyak kurangnya, kalau ini lebih bagus dibandingkan minggu lalu. Bisa dilihat juga dari rujukannya. Ini ya, kan kemarin saya sampaikan kalau menuliskan artikel jurnal itu pastikan dituliskan sumbernya atau rujukannya. Kalau misal itu bukan kalimatnya sendiri. Ini bisa kalian cermati ya. Ini di sini ada rujukannya. Ini di sini juga.
Jadi per paragraf itu ada rujukannya. Ini juga, ini menurut Pusat Ekonomi Makro, ini juga ada. Lalu ini juga ada, nah gitu ya. Di runtut permasalahannya ditulis di latar belakang, mulai dari krisis ekonomi global di bagian toko modern, lalu peranan manajer dalam hal ini ya, yang dimaksud manajer yang menentukan keputusan yang berkaitan dengan ekonomi tadi ya, yang berkaitan dengan perdagangannya. Lalu bagaimana kaitan manajer tersebut dengan intrapreneurship? Jadi apakah intrapreneurship ini berperan dalam pengambilan keputusan manajer? Jadi runtut ini sudah runtut. Nah, dan juga dalam latar belakang itu biasanya juga dituliskan ini rujukan per poinnya. Kayak misalkan di sini kan ada ya, sementara itu terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajer. Nah, di sini bukan hanya satu jurnal rujukannya, bukan hanya satu artikel, tapi banyak artikel. Jadi per kalimat misalkan yang pertama kepribadian, cenderungan pengambilan risiko. Ini berdasarkan penelitian Dewani, Dito Sudarmo ini. Jadi bukan hanya satu rujukan, tapi banyak. Ya. Ini yang menyebabkan penelitian kita itu lebih kaya referensi. Itu ya, jadi ini sudah runtut. Ada lagi? Enggak, Ibu. Jadi kalau nulis jurnal, usahakan rujukannya juga banyak. Dalam artian ini berarti banyak membaca sumber-sumber sehingga memperkaya kalimat kita, memperkaya sumber bacaan kita. Ini untuk latar belakangnya, jadi dimulai dari permasalahan yang umum tadi ya, krisis ekonomi global, lebih mengerucut lagi permasalahan di toko modern, lalu dikaitkan dengan peran manajer, lalu di akhir dikaitkan dengan intrapreneurship. Itu ya untuk gambaran ringkas dari latar belakangnya. Kalau yang teori-teori yang kaitan dengan intrapreneur mungkin ya yang bagian latar belakang ini sama di pembahasan. Kalau di metode ini kita pelajari lagi nanti ya di materi penelitian. Ini kan masih materi kita tentang intrapreneur di semester ini. Ini metode kita baca aja secara singkat. Jadi metode ini dilakukan cara-cara yang dilakukan ya dalam hal penelitian. Ini penelitiannya ini ada definisi operasionalnya. Intrapreneurship ini merupakan proses kreatif yang dimiliki individu dalam organisasi, terdiri dari dimensi inovasi, pengambilan risiko, dan proaktif, serta diukur dengan menggunakan skala intrapreneurship. Biasanya kalau melakukan penelitian seperti ini menggunakan angket. Jadi angket diberikan kepada responden ke banyak orang, lalu nanti responden mengisi angket, kita melakukan penilaian terhadap hasilnya. Nah, ini kita sedikit saja ya bahasnya, karena ini nanti akan kita pelajari lagi ya di materi penelitian. Ini kan masih pembahasan tentang intrapreneur. Nah, jadi nanti kalau sudah membuat angket, angketnya yang berkaitan dengan manajer, pengambilan keputusan manajer, dan intrapreneurship. Lalu angketnya diberikan kepada responden. Hasilnya nanti dianalisis ini ya. Ini ya berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari di semester lalu dengan materi statistik. Jadi berkaitan ya. Maka dalam penelitian ini sering ya menggunakan analisis statistik kalau penelitian kuantitatif. Ini seperti normalitas ini, linearitas, ini analisisnya.
korelasi nih ya. Kalau hubungan berarti korelasi. Kita langsung ke pembahasan ya. Pembahasannya ini berdasarkan analisis statistik yang dilakukan dengan analisis regresi sederhana, maka hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara intrapreneurship dan pengambilan keputusan pada manajer toko modern. Nah, jadi berhubungan antara intrapreneurship dan pengambilan keputusan oleh manajer. Ini setelahnya dijelaskan mengapa kok berhubungan. Ini ya penjelasannya. Manajer toko modern dengan intrapreneurship yang tinggi menunjukkan bahwa ia memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi dalam perusahaannya. Ya, saling berkaitan ya. Jadi intrapreneurship itu kan ya pengusaha tapi di dalam sebuah perusahaan. Kalau entrepreneurship lebih ke pengusaha yang pemilik bisnis gitu ya. Kalau intrapreneur yang di dalam perusahaan. Intrapreneurship adalah menurut ini ya Antonic dan Hisrich bahwa intrapreneurship adalah sebagai adanya jiwa entrepreneurship dalam perusahaan. Jadi ya membawa jiwa entrepreneurship dalam perusahaan. Dengan demikian, sebagai manajer toko modern yang memiliki jiwa entrepreneurship, maka individu dapat melakukan pengambilan keputusan secara aktif dan kreatif. Ini penulisan pembahasan ini juga didukung dengan berbagai rujukan ya. Seperti ini rujukannya dituliskan. Individu yang memiliki intrapreneurship akan memperlihatkan adanya inovasi dalam pengambilan keputusan. Jadi yang perlu ditekankan, kalau ada intrapreneurship itu hampir sama dengan entrepreneurship, hanya saja intrapreneur bekerja di dalam sebuah perusahaan. Sama-sama berinovasi, sama-sama berkreativitas. Ini jadi intinya yang pembahasan tadi membahas dikaitkan dengan indikator dari intrapreneur. Yang pertama tadi inovatif, kreatif. Yang selanjutnya berani mengambil resiko ini. Berani mengambil resiko. Jadi kalau seorang manajer yang memiliki jiwa intrapreneur berarti berani mengambil resiko. Tidak hanya itu, intrapreneurship yang dimiliki manajer toko modern menunjukkan bahwa manajer proaktif. Artinya mempunyai perspektif ke depan dengan kesadaran yang tinggi terhadap faktor eksternal dan situasi serta bertindak antisipasi. Maksudnya itu proaktif terhadap perubahan zaman. Jadi ada 3 hal indikator dari intrapreneurship. Yang pertama inovatif kreatif, lalu berani mengambil risiko, dan yang ketiga proaktif terhadap perubahan zaman. Dengan proaktif, maka dapat mendukung manajer toko modern dalam pengambilan keputusan. Sebab pengambilan keputusan membutuhkan individu yang memiliki pandangan jauh ke depan. Agar tindakan yang dilakukan penuh dengan perencanaan yang matang dan kemampuan individu untuk berkompetisi dengan pasar jauh lebih baik. Ini penjelasan-penjelasan lebih lanjut saja. Jadi intinya itu tadi ya. Intinya bahwasanya intrapreneur itu berpengaruh dalam hal pengambilan keputusan manajer di sebuah perusahaan. Mungkin itu saja untuk dari saya. Ada yang ingin ditanyakan atau mau membahas apa lagi? Silakan. Enggak ada, Bu. Mungkin Takwin yang tanya. Ada. Silakan. Kalau saya enggak, Ibu. Sudah. Cuma tadi tentang latar belakangnya aja. Ya, jadi sebenarnya ya ini ya sama ya.
sebenarnya ini memaparkan hasil penelitian pembahasannya. Sama dengan tadi harus didukung dengan rujukan-rujukan, ada rujukan namanya sama tahunnya gitu ya. Kesimpulannya apa Mas Takwin dari penelitian ini tadi? Apa kira-kira Mas Takwin? Kesimpulan dari peneliti ini bisa menunjukkan bahwa hubungan positif antara entrepreneurship dan pengambilan keputusan pada manajer toko, Ibu. Sikap-sikap apa yang berpengaruh? Dari sikap entrepreneurship apa saja tadi? Sikap Ada 3 tadi apa saja? lupa lagi. Tadi ada 3 ya. Yang pertama tadi apa? Kreatif dan inovatif. Ya. Terus yang kedua, berani mengambil resiko. Ini tadi inovasi, mengambil resiko, dan proaktif. Proaktif terhadap perkembangan zaman. Itu ya Mas Takwin. Baik, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau contoh yang saya mau tanya, Ibu, contoh kecilnya untuk seorang manajer itu yang proaktif pada perkembangan zaman itu kayak gimana, Ibu? Contoh kecilnya ya. Misalnya kan di zaman sekarang itu jualan itu lebih banyak jualan itu di bidang online lebih banyak ya kan, kayak gitu, Ibu. Ini kalau saya punya ini Mas kakak saya ya. Kakak saya kebetulan manajer perusahaan di salah satu perusahaan ini bidang alat-alat rumah tangga gitu ya. Ya, jadi dalam mengembangkan produk-produknya itu harus terus memperhatikan dari perkembangan zaman. Dalam artian apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Terus lalu produk-produk apa yang kiranya laku untuk masa depan gitu kan. Bahkan beberapa produknya juga ngambil dari luar negeri, dari pesan di perusahaan luar negeri gitu. Nah, jadi bisa mengetahui produk-produknya itu ya tentunya dengan riset pasar, Mas. Riset pasar produk apa yang sekiranya dibutuhkan kayak gitu. Misalkan waktu COVID itu kan dulu tinggi produk-produk kebersihan ya kayak misal